seperti apa yang Bang Lintang mau? Ya kalau kita sih memahaminya Tuhan itu roh, jadi dia bisa dengan rohnya itu bertahta di dalam hati kita. Ketika ada Bicara orang ngomong, Bang secara Jibril nih roh. ngomong nih sama Bang Jibril ngomong sama mamanya, "Ma, doain aku ya. Aku mau merantau dulu ke Jakarta." Terus mamanya bilang, "Doaku menyertaimu, Nak." Atau saya akan selalu ada di sampingmu. Apakah ketika Bang Jibril itu merantau dia ke Jakarta, ibunya ngikut-ikut di gendong sama Bang Jibril gitu? Ini dia Ibunya kan manusia, ngadu dia domba nggak kita bisa nih Bang. kemana-mana. Tadi saya udah menjelaskan. Tadi saya udah menjelaskan yang di ayat 22 ini itu Tuhannya itu memberikan bless. Nah, rupanya jawabannya sama sama Bang Moto. Tapi Bang Moto pakai analogi mendoakan, artinya apakah menyertaimu, apakah ibunya nyertain terus sampai ibunya itu ikut terus. Iya sama. Susah Bang kalau di otaknya itu harus maksain Tuhan tuh harus ada fisik di Enggak, saya Tuhan enggak tuh harus maksa. terkurung dalam ruang dan waktu dalam satu titik koordinat. Tuhan tuh harus terkurung dalam fisik. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, otomatis kelemahan-kelemahan yang ada dalam manusia itu akan turut masuk dalam diri Tuhan gitu. Saya nggak maksa, justru di situ kan saya mau cek adakah tulisan Yahweh di situ. Iya, Nah, ada kan karena itu manusia justru kebalikannya, karena manusia itu menganggap Tuhan itu tidak mungkin ada di sini, makanya itu coba ditafsirkan kan begitu. apalagi yang perlu Karena ditafsir? berangkat dari Tuhan Penjelasan tidak Bang mungkin di Jibril sini. tuh menurut saya itu udah lebih dari cukup kalau menurut saya sih. Kalau bagi orang-orang yang berpikir sih penjelasan Bang Jibril tadi itu udah lebih dari cukup. Ya, kita memang di sisi yang berbeda ya. Jadi di satu sisinya berkata Tuhan tidak mungkin di sini. Jadi ketika ada kata-kata Tuhan di sini tuh berarti bukan Tuhannya, tapi sesuatu tidak tahu berkatnya atau rahmatnya yang di sini. Coba Itu karena karena pemahamannya di agama samawi, malaikat itu nggak punya free will. Jadi ngomong sama malaikat itu sama aja ngomong sama Tuhan. Orang Yahudi paham itu. Tapi abang coba paksain kalau Tuhan itu kayak Zeus. Tuhan itu mesti turun, mesti megang petir, mesti berantem di sorga sama Typhoon. Ya itu pemahaman pagan gitu loh. kan yang maksa Bukan pemahaman saya. samawi. Itu yang maksa kan bukan saya membaca saja kan. Ya dari tadi dari tadi siapa yang maksa? Loh lah ya, kita kan seolah-olah kan kita yang memaksakan Tuhan itu harus kelihatan, harus ada, kan enggak. Kita enggak maksa. Ya udah Cuman ini terima ada berarti yang ayat datang bukan berbunyi- Abraham bukan Tuhan udah. Ada ayat Iya. berbunyi begini, ini gimana menyikapinya? Kalau Yahudi ya jelas tadi penafsirannya sangat panjang dan lebar gitu. Dan itu menafsirkan karena ada nama-nama malaikat yang sebetulnya di sumber teksnya tidak ada gitu. Karena mereka dilindungi oleh Talmud. Iya, karena mereka dilindungi oleh hafalan-hafalan mereka, rabi-rabi. Itu konsepnya agama samawi seperti itu. Mereka punya tanah dilindungi oleh Talmud, Al-Quran dengan hadis. Abang dengan apa? Dengan asumsi pribadi kan? Ini kitab suci, habis itu nggak ada tafsiran otoritatif. Pokoknya semua yang baca ya itu. Itu namanya karena itu abang terpecah dengan Katolik. Karena Katolik punya. Abang makanya jadi protes. Karena abang mau kitab suci tafsiran masing-masing. Makanya abang ada 60.000 denom. Karena nggak ada tafsir otoritatif gitu loh. Betul nggak, abangku? Betul. Saya sebetulnya menerima kan tadi, makanya saya menanyakan lebih lanjut untuk mengkorek masnya, untuk menelusuri lebih lanjut. Apakah benar gini di ayat selanjutnya? Apakah benar begitu di ayat selanjutnya? Karena ketika kita baca ayat selanjutnya kan itu bisa terlihat kronologisnya ya. Kayak tadi kan ada 3 orang. Bentar deh, Anda bikin kopi dulu deh. Kronologi teksnya itu yang 2 itu pergi ke Sodom kan, yang 2 kan. Nah yang 1 ini yang tinggal bercakap-cakap dengan Adam. Di situ kok pembicaraannya soal Sodom, bukan soal apa-apa. Oh enggak, Jadi 3 malaikat itu 3 malaikat
Kan 3 tadi kan dijelasin ya. Yang pertama, untuk menyembuhkan luka, untuk menyembuhkan Abraham. Dari apa? Iya, Emang Abraham menyembuhkannya kenapa? itu di mana, Pak? Menyembuhkan Cerita Abraham menyembuhkan itu habis itu kita bersumber dari mana? dijelaskan. Itu yang pertama. Yang Di kedua, mana? memberitakan akan kehamilan Sarah anaknya. Yang pertama Ishak nanti, makanya nanti Sarah tertawa. Kata hak itu kan tertawa. Makanya Ishak itu dia tertawa artinya kan. Terus yang satu untuk pergi ke mana? Ke Sodom. Nah, nanti ada penjelasannya lagi tuh. Jadi malaikat itu bertemu dengan Lot, menyelamatkan Lot dulu, baru setelah Lotnya selamat, Sodom itu dibalikin. Gitu loh. Iya, yang menyembuhkan itu sumbernya dari mana, Pak? Loh tadi rabi-rabi tadi udah saya jelasin dari Oh, dari rabi-rabi ya? Shlomo ben Yitzhaki. Oh ya, dari rabi-rabi ya masih sumbernya. Iya, karena mereka Kitabnya mereka lah. karena mereka punya Talmud, abangku, mereka punya hafalan, Iya, oke. mereka tahu malaikatnya apa, mereka ada sanatnya, ada turun temurun mereka diajarkan, makanya mereka lebih paham sama kitab suci daripada Bang Lintang yang tiba-tiba pemahamannya kayak Zeus tadi turun bawa petir. Oke, kita sambung yang ke yang lain deh. Ya, assalamualaikum Ustaz Tata dan semuanya, Bang Goto, Bang Otak cerdas, Bang Memori semuanya. Selamat sore, selamat siang. Oh siap. Ustaz Tata kemana nih Ustaz? Yang jelas intinya begitu Bang. Kalau ajaran Yahudi itu tidak ada Tuhan, satu Tuhan yang turun ke bumi, tidak ada. Semuanya itu diwakili malaikat. Yang jelas. Bahkan Daud pun berkata dalam Mazmur 46 ayat 6 ya, jangankan Tuhannya, suaranya saja terdengar bisa bumi hancur tuh. Coba buka itu Mazmur 46 ayat 6. Terus buka lagi kalau di Perjanjian Baru, buka di Matius 28 tuh. Matius 28 ayat yang kedua. Jangankan Tuhan, malaikatnya pun sudah gempa bumi itu. Itu diterangkan di situ Matius 28 ayat 2. Lebih parah lagi di Mazmur 46 ayat 6. Jangankan Tuhannya, suaranya saja bumi sudah hancur. Jadi banyak bermakna alegoris, mengingat kosakata memang beda antara terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya gitu. Arab, Aramaik dengan Ibrani, itu yang mereka tidak paham. Begitu mungkin Pak Ustaz, silakan lanjut. Ya, soal kehancuran bait Allah mungkin juga Yahudi perlu komentar apa ya? Ada komentar apa ya dari Yahudi soal kehancuran bait Allah? Wah, Karena- itu kalau hitung-hitungannya tuh sampai salah ayat tuh ada Bang Moto tuh yang salah hitung benerin ini ya Bang ya. Apa namanya? Second Temple ya. Oh iya itu Bang Jibril lebih paham lah dibanding saya. Tiba-tiba di kitabnya dibilang 67 tahun apa 60 46 ya? 46. Tiba-tiba rupanya dibenerinnya cuma nggak selama itu. Kitabnya salah hitung rupanya. Gak tahu itu dapat dari mana maksudnya sumpah artinya tahun itu. Itu Bang, penulisnya yang ada salah. latar belakang. Ada latar belakang di balik komentar tafsir itu semua kan istilahnya. Faktanya kan bait Allah itu hancur runtuh ya. Itu sudah dikatakan Yesus. Iya. Hah? Secara Diratakan Yesus? Bukan Yesus Bang. dikatakan. Jadi Oh, dikatakan. bait Allah itu iya, bait Allah itu udah dinubuatkan. Iya tahu, kita semua muslim paham itu di tahun 70 sama Titus kan. Mm-mm. Nah, iya tahu muslimah udah paham semua lah muslimah. Ya, maksudnya di situ kan ada poin-poin latar belakang perjalanan bangsa ini kan seperti apa. Jadi kalau penafsiran itu ya memang itu penafsiran mereka, tetapi sikap mereka itu kan sudah kelihatan. Ini kayaknya Bang Lintang ini ya mengartikan tafsir itu, Bang. Tafsir itu bukan sekedar mereka baca habis itu mereka artikan, Bang. Tafsir mereka itu mesti punya dalil, Abang paham nggak? Iya paham. Jadi contoh kalau di Al-Kafirun ayat 6, di situ diceritakan untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya bisa mengartikannya kalau saya nggak pakai dalil itu bisa kemana-mana. Nah tapi ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya. Ayat itu turun waktu kafir Quraisy datang ke Rasulullah bilang tahun ini gimana kalau tahun ini kamu menyembah aku menyembah. Tahun ini aku menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu menyembah Tuhanku. Turun ayat itu.
Ada dalilnya gitu loh. Saya nggak bisa ngartiin seenak jidat. Nah, yang di Genesis 18 ini yang tadi Bang Moto jelaskan, 3 malaikat itu juga ada dalilnya. Rabi-rabi Rashi ini nggak cuma 3 malaikat ini siapa ya kira-kira ya? Si ini kali nggak ada kerjaan nih, si Gabriel lagi nggak ada kerjaan. Habis itu nih mungkin 3, nggak begitu Bang. Tafsir itu ada dalilnya dengan ayat lain atau dengan targum atau ada dengan kitab-kitab lain. Talmud. Ada dalil-dalilnya bukan kayak abang gitu. Tuhan appeared. Wah, berarti nongol nih Tuhan nih, turun dari langit nih kayak Zeus. Nggak begitu konsepnya. Assalamualaikum. Tapi tolong dipahami juga sikap Yahudi itu seperti apa kan sudah kelihatan. Capek banget jelasin Tuhan sama kempakan. Aduh, pusing. Kalau kelebihan Roh Kudus sekali ya. Teman-teman Kristen sulit. Tidak ada Terusin dong. Assalamualaikum Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin dong, gue lagi kelarin dikit lagi. Jadi memang mereka memahami Bible itu tidak punya tolak ukur gitu. Tidak sama. Nggak ada sandaran. Tidak ada sandaran, tidak ada pondasi berpikirnya, landasan berpikirnya, preferensinya dari mana gitu loh. Nah, sama seperti penyembah dewa ini Bang, penyembah dewara, mereka itu menyembahnya berdasarkan tablet, kitab suci mereka. Ada tablet-tabletnya, ada yang terukir itu. Nah, mereka nggak ada tafsir-tafsir. Jadi ya itu mereka menumbalkan anak perawan setiap tahun untuk dewara. Ya begini, karena begini. Sama ini juga Bang Jibril. Kalau rabi-rabi itu ada change of education itu ada. Jadi chain of narration. Mana dari Moshe kemana ke Zechenim, abis dari turun tuh Zechenim itu kemana ke para hacham. Zechenim itu tua-tua. Nanti ada 2 riwayat juga yang menjelaskan dari Moshe itu ke Yehoshua bin Nun nanti ke Zechenim hacham gitu kan. Nah itu kalau di kita itu para rabi-rabi itu akan bertalaki kalau di Islam itu. Jadi mereka tuh berguru tuh benar-benar, kalau kita kan bisa disebut murid ketika sang murid itu mengikuti gurunya belajar sampai guru itu meninggalkan gitu ya kalau di Islam. Nah sama mereka tuh ada seperti itu juga memang. Ada seperti itu. Jadi nggak serta merta itu mereka itu seenak-enaknya, maksudnya tafsirnya begini. Mereka juga ada seperti itu sebenarnya gitu. Hanya saja ada beberapa rantai sanad yang memang kalau dari Muslim nanti jadi kalau untuk Muslim itu lebih bagus, lebih ketat gitu. Bang Moto paling nggak mau gedein. Saya mau tanya ini, apakah dari tadi kita gede kecil. Ya. Apa? Lintang. Ya, saya jadi mau tanya ini, apakah Yahudi itu betul-betul mengenal Muhammad seperti anaknya sendiri? Oh jelas. Ya itu jelas itu. Aja pengenalan itu. Oke, kenal ini bukan maksudnya kita jabat tangan ya Bang ya. Abang tadi jangan letterlet ya. Paham nggak Bang? Jangan yang kayak di jabat tangan nih gue kenal ini Nabi Muhammad kayak anakku, bukan, tapi ajaran Nabi Muhammad orang Yahudi akan mengenalnya seperti anak mereka sendiri. Kenapa? Karena orang Yahudi berpuasa, Rasulullah ngajarin berpuasa, Nabi Muhammad mengajarkan menyuruh untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu artinya syariat. Kalau dalam bahasa sekarang agama, syariat. Dulu belum ada nama agama, jadi milah, syariat. Ibrahim itu artinya khitan dan seterusnya. Jadi orang Yahudi itu nggak akan asing sama ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena 11-12 Bang. Sujud, sunat, puasa. 10 perintah mereka aja ada di Al-Quran juga. Jadi mengenal ajaran atau mengenal Nabi Muhammad ini seperti anak mereka sendiri. Jadi mereka kalau memang paham kitab mereka akan ngelihat Al-Quran ini, oh ini 11-12. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Ajaran si Bani Israel atau Yahudi ini untuk mereka doang.
Gitu bang. Itu mengenal itu ya, bukan letter kayak salaman. Saya kenal kamu seperti anak saya gitu, enggak. Dia membuat dia Ya, Bang Eli, apakah memang noise. betul-betul Saya mute. mengenal ya? Hah? Apakah pada masa itu, ya apakah memang Muhammad ini dengan ajarannya dikenal pada waktu itu? Dikenal gimana maksudnya? Ataukah ditolak? Ya mereka, oke, Ya, ada ini kan- satu Yahudi Kenapa? Kenapa bang? Ya udah gini aja, gini Bang Linta, aku tambahin sedikit ya. Ya maksud mengenal itu jadi seperti Ya, seperti bapak mengenali anak. Jadi Bang Linta, bapaknya Betul. Ya, maksudnya pengenalan dari Yahudi itu seperti apa maksud yang dipahami? Yang ada di Yahudi yang kita ketahui gitu loh. Yang membuktikan bahwa Yahudi memang Nah, mengenal. kan tadi saya dijelasin. Saya bisa cerita. Nah, Ustaz Tahta, Ya, itu kan- silakan. Tafadol. Jadi ayatnya itu, tunggu dulu. Kalau abang bertanya, berarti kan cuma ingin tahu. Dan saya juga Iya, mau iya, percaya iya. atau tidak ada penting, gitu ya. Oke. Jadi ayatnya alladzina atainahumul kitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi mereka ini ahli kitab yang diberi Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad ini melebihi seperti mereka mengenal anaknya dari ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Makanya pertama kalau orang ahli kitab seperti atau Ibnu Yasar itu ciri-cirinya apa? Al-hadisus sani an atau Ibnu Yasar angka bil akhbar qala allamani abi taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudhilhu sundud falamma mata abi. Panjang kan? Jadi dia belajar kitab Taurat. Lalu dia kepada ayahnya seorang ahli Taurat. Lalu ada lembaran yang dirobek. Lalu ditaruh di peti, enggak dibakar. Falamma mata abi, ya. Kemudian setelah ayah meninggal, penasaran. Loh, dulu kan saya belajar Taurat ke abah, Kenapa putus-putus? ke bapak ya. Akhirnya kok ada lembaran yang Ya, putus-putus ya, Pak. di mute dulu. Kok ada lembaran yang disobek. Lalu oleh ayah ini ditaruh di peti. Ayah kan sekarang udah meninggal. Saya penasaran. Akhirnya dibuka peti itu. Ternyata apa isinya dalam Taurat? Ih, putus-putus. Enggak, di sini aman kok. Oke. Ternyata isinya mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi akhir zaman itu dia lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meluas ke Syam. Makanya orang Yahudi ini berbondong-bondong ke Yasrib. Yasrib ini Madinah kalau sekarang. Setelah Nabi hijrah, karena Yasrib ini artinya tercela, tidak baik. Ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, maka dijadikan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah, makanya saya dulu heran juga setelah membaca, ya kok bisa ya? Nabi ini waktu dia di Mekah hampir 10 tahun ditolak oleh umatnya itu, oleh orang Quraisy. Tapi ketika pindah ke Madinah, mereka berbondong-bondong, malah menyambut tola al-badaru alaina. Coba, padahal di tanah kelahirannya ditolak dia. Kok bisa ya? Akhirnya ternyata Rasulullah nanya ke mereka, wahai orang Madinah, saya di tempat kelahiranku ditolak. Kok kalian malah berbondong-bondong beriman kepada saya? Ya Rasulullah, memang sampean orang Mekah, tapi berita tentang kamu ini sudah tersebar di mana-mana di Madinah. Loh, orang Madinah tahu dari siapa? Dari Yahudi. Mereka selalu ngomong akan ada nabi yang akan hijrah ke sini. Akhirnya kami berbondong-bondong beriman. Yahudinya sendiri yang gak mau karena kesukuan gitu loh. Wah, wong saya orang Israel pilihan, masa mau beriman kepada Muhammad? Padahal orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam tahu dari dia. Dia sendiri yang menolak gitu loh. Nah gitu. Jadi ini orang ahli Taurat yang beriman kepada Nabi Muhammad karena sifatnya Nabi Muhammad, ciri-cirinya ada di kitab mereka. Kalau di Injil berarti pendeta Bahiro.
Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, diajak oleh pamannya Abu Talib, ya, ke Syam. Apa kata pendeta? Ponaanmu ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Ciri-cirinya jelas di kitab saya. Ini kalau ketahuan Yahudi, karena mereka suka membunuh para nabi yang mereka tolak, pasti dibunuh anak ini. Mendingan kalian pulang lagi. Akhirnya pulang. Ciri-cirinya disampaikan diantaranya, dia dinaungin awan nabi itu, dilihat dari gereja. Ya, loh siapa ini? Kok rombongan ini dinaungin awan? Ini kan, ini siapa lagi kalau bukan nabi akhir zaman itu? Nah jadi apa? Jangan dikira justru bukan orang Arab yang tahu tentang Nabi Muhammad, memang ahli kitab. Siti Khadijah, coba kamu baca sejarahnya. Siti Khadijah itu kenapa mau menikah dengan Rasulullah, bahkan ngelamar duluan? Karena dia ahli kitab. Dia tahu bahwa Muhammad ini akan menjadi seorang nabi. Makanya ditunggu-tunggu mujizatnya. Ternyata terbukti ketika 15 tahun baru terbukti. Ketika Nabi keluar dari Gua Hiro, dia curhatlah ibaratkan ke istrinya. Saya didatangi seperti ini. Nabinya takut, khawatir siapa sosok itu. Tapi Siti Khadijah malah tertawa, dia tersenyum. Alhamdulillah, udah waktunya, benar-benar sudah terkabul sudah. Ini yang aku tunggu-tunggu. Karena dia ahli kitab, Siti Khadijah itu sama dengan saudaranya Waraqah bin Naufal. Supaya yakin, ya sudah suamiku, ayo kita ke saudara saya. Dia ahli kitab Injil. Apa kata Waraqah? Hada namusu, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril, namus pembawa berita sebagaimana yang datang kepada Musa. Kita tahu kan kepada Musa, ya di dalam Keluaran 3 ayat 2 atau Kisah Para Rasul ayat 7, ayat 30, 35, terus 58. Di situ malaikat yang datang ke Musa. Gitu ya. Nah, berarti benar kata Waraqah, hada namusu. Namus. Ya. Maksudnya pembawa berita dari Tuhan, berarti malaikat. Sebagaimana yang datang kepada Musa. Itulah ciri-ciri Nabi akhir zaman yang ada di Taurat dan Injil. Gitu. Lanjut, Bang. Izin, Ustadz. Izin. Gak mau, lanjut. Izin mau nanya. Lanjut. Jadi saya dengar ini saya mungkin salah baca, mungkin saya terlalu banyak baca sampai lupa. Ini sahih nggak Ustadz? Jadi waktu itu Rasulullah dia ragu yang datang ini malaikat atau iblis atau setan. Habis itu Siti Khadijah tahu ciri-ciri Jibril atau malaikat Jibril dari kitab-kitab sebelumnya, dan dia nyoba kalau Jibril ini nggak akan mau masuk rumah atau nggak akan mendekat oleh perempuan yang nggak pakai kerudung atau terbuka auratnya. Habis itu begitu Rasulullah ketemu Jibril lagi, Khadijah turunin penutup rambutnya. Habis itu Jibril menghilang. Itu hadis masalah wahyu. Kalau itu sahih bukan? Sahih nggak? Iya. Sahih, Iya, oke, siap, mantap. Kalau Nabi Muhammad dari Gua Hiro itu memang Rasulullah itu gak tahu siapa sosok yang datang ke saya ini. Karena Nabi Muhammad ini tidak pernah baca kitab Taurat dan Injil, tidak pernah. Tapi ketika Siti Khadijah yang tahu, tersenyum. Wahai suamiku, justru ini aku tunggu, ibaratkan gitu. Karena yang tahu Nabi, seorang Nabi ini bukan orang Arab, ahli kitab. Gitu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Iya. Siap, mantap Ustadz. Taunya dari mana Pak Tahta? Taunya dari mana? Taunya apa? Ya mengenal Muhammad itu mereka itu taunya dari mana? Nah, dari Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad, Nabi Muhammad, seperti mengenal anaknya. Iya, kan Ustadz, izin mereka tambahkan Nabi ya, Muhammad kan Ustadz. belum Lanjut. ada waktu itu. Itu Oke, belum ada ya? Ada Pak Ustadz. Itu udah di abad Mengenalnya ke-7 dari mana? Muhammad ada 620 tahun ketika dia menerima mana Ustadz. Aduh, ini Mamuri, maaf ya Bang Moto, saya mau smash ini dulu. Mamuri.
Ya. Kamu tahu nggak antara nabi terakhir ke Yesus itu berapa jaraknya? Nabi terakhir sebelum Yesua. Kami 400. Siapa? Malaikat terakhir. Enggak 400, 565. Aku belajar 400 6 abad. Bang. Nah, tuh di bawah ada yang bilang juga 600. Ikuti Atau mau aja, dicari ini? Nggak apa-apa. Intinya 600 begitu, tahun. tidak salah. Nah, Yang kalau penting- memang jarak itu menentukan kebenaran, kenapa kamu percaya Yesus nggak percaya Maleki? Maleki ini ngeludahin Alasannya kekristenan ada, loh. karena udah dinubuatkan dalam Yesaya, saya percaya. Yahudi bilang yang punya kitab nggak ada itu nubuatan-nubuatan kayak gitu, jangan ngarang. Kita juga bernubuatkan. Ya udah, iya deh, nggak ada udah. Jadi Ayo, Yesaya jadi berapa pusing ada gitu. nubuatan Yesus? Kita cek. Nah ini saya penasaran sama Bang Moto dulu, bentar. Ayo, Bang Moto. Mamuri, Sekarang bentar pertanyaannya ya. tentang Muhammad ini, Nabi Muhammad ini. Bang Moto dulu deh. Lu memori siapkan itu. Izin sebentar ya Bang ya, abang-abang. Jadi nanti kita lihat di sini. Nah ini, kok aku bentar gedein dulu. Oh sudah, makasih Bang Moderator. Jadi Rasulullah SAW itu sudah lahir atau belum gitu kan? Konteksnya kan mereka harus mengenal gitu kan? Bagaimana cara mereka tuh mengenalnya? Melalui silsilah. Dalam Kejadian 10 nomor 25. Nanti ini menceritakan tentang anak-anaknya Eber. Anak-anaknya Eber, gitu kan. Nanti namanya itu yang pertama, anak pertama itu Pelek. Yang kedua, namanya itu Yoktan. Kejadian 10 nomor 25. Nah ini, bagaimana orang Yahudi akan menjelaskan. Jadi, Yoktan. Ini terserah ya, Bah Lintang percaya atau enggak, gitu kan. Saya Muslim dilarang untuk bohong. Jadinya ya saya menjelaskan apa adanya sesuai dengan teks yang akan berbunyi selanjutnya. Yoktan, Be'eretz Araf. Yoktan di tanah Arab. Hayya Sem Yoktan ada di tanah Arab orang yang bernama Yoktan. Zot Levenim, Gam Kodam, di mana Levenim itu muka, maksudnya di masa yang akan datang. Itu ayat Yang berapa? akan datang. Izin Pak, ayat berapa Pak? Dari Genesis itu Kejadian 10 nomor 25. Ya, Emla Mikra. Bacaan Mikra itu bacaan para rabi. Ini menjelaskan bahwa Yoktan Be'eretz Araf Hayya Sem Yoktan. Jadi di tanah Arab itu nanti Yoktan itu akan mendiami tanah Arab, Sem Yoktan yang bernama Yoktan. Zot Levenim, Gam Kodam, di mana Levenim itu di masa yang akan datang, letter ini muka, Panim, Levenim di masa yang akan datang, Gam Kodam Nevuat Muhammad, di mana nanti yang akan datang akan menubuatkan ini namanya Muhammad. Sebentar, bisa nggak sih translate biar nggak disangka bohong? Translate selection to Indonesia. Masa lihat buat Muhammad, coba bisa nggak ya? Nah ini ya. Jadi jadi dari keturunan Yoktan ini datangnya ini Rasulullah SAW. Ya. Nanti di mana kediaman Yoktan itu sampai menyebarnya kemana? Yoktan Be'eretz Araf. Yoktan yang ada di Arab, yang disebut nanti Hadramaut, Mesham, Hazer Mawet. Hadramaut atau yang disebut dalam Ibrani itu Hazer Mawet. Nah ini akan terus ceritanya ini akan panjang. Jadi sampai ini menceritakan, kalau saya lihat ini tentang Nabi Saleh. Tentang bagaimana kehidupan nanti datangnya, tentang datang itu Nabi Saleh. Jadi mereka tuh mengenal, tahu, mereka Rasulullah SAW itu tahu dari mana, dari silsilahnya, keturunannya. Jadi di sini tuh dijelaskan, ini banyak kisahnya, panjang, ini kayak Sirah cuma lebih agak sedikit, coba ini agak panjang memang gitu kan, dan
saya juga nggak mungkin menjelaskan ini semua gitu. Jadi ini yang penting dari Yoktan ini, mereka paham Rasulullah SAW ini datang. Jadi paham ya? Mana tuh Lintang? Ketika ketika ada nas dalam Quran itu menyatakan bahwa mereka tuh mengenal Rasulullah SAW itu seperti mereka mengenal anaknya. Ini memang termaktub sudah di pemahaman mereka, juga termaktub di para rabi juga termaktub ini. Minta maaf, itu kalau tentang daftar keturunan dari Nuh ini menyebar ke seluruh dunia, Bang, bukan di Arab, Bang. Karena dari sinilah kita ada yang bergerak dari dalam pengajaran tuh, ada yang Ham dari Afrika, Sem dari Asia Kecil, dan Yafet dari Eropa. Itu kan memang begitu, Bang. Silsilanya itu tersebar. Nggak usah ikutin Bang Moto itu. Gimana ya cara nanggepinnya ya? Nggak usah tanggapin. Gini aja deh memori. Bang Moto tetap di situ. Ada nama Taruh izin. Memori di saya berapa nubuatannya Yesus? Oh, ya saya akan buka, Bang, ya nama Alkitab saya, Bang. Iya ya, silakan buka. Oke. Plus Tapi bukan original Yesus, ya. Immanuel, Bang. Immanuel, Bang, bukan Yesus, Bang. Immanuel. Bukan Yesus, Bang, tapi tentang Immanuel. Coba tunjukin di perjanjian baru di mana Yesus dipanggil Immanuel, sini gue mau ngomong. Oke, saya buka, Bangnya di dalam perjanjian baru ada, Bang. Matius, Bang. Immanuel ini kan nih. Immanuel kan bukan ke Yesus saja. Matius 1, Bang. Ada, Lo Bang. kok Matius kok nubuatan? Kan penggenapan. Kan dalam Immanuel Nggak, dalam uzubillah min perjanjian zalik. baru Bang Moto saya lanjut, ada pusing gua. menyebutkan. Dalam Tadi perjanjian saya baru katanya itu, saya. Karena Oke, kan saya di akan situ buka Bang Moto. dulu, Ya saya Immanuel, gitu kan? Baca, Bang, tentang Immanuel. Jangan kan Immanuel dipanggil Firman aja nggak pernah. Woi Firman. Ini abang ini Oke, kok. Bang, ada nih, saya baca, Bang, Yesaya pasal 7, Bang. Ayat 14. Oke. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Itu Yesaya 7, Bang. Yesaya 8 juga ada, Bang. Yesaya 8 juga bilang Bang Moto begini. bantuin itu Bang Moto. Ya, hajar. Nah, dalam Matius juga bilang, Bang. Tunggu anak dibukain. darah dalam perjanjian baru juga mengatakan. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya Jangan ke anak darah Matius itu akan dulu. mengandung Woi, jangan ke Matius laki-laki dulu. dan mereka akan Yesaya. menamakan dia Immanuel. Iya iya iya. Itu perempuan muda Jelas, ya, Bang, bukan ya? perempuan perawan Jadi ya. dalam perjanjian Buka Bang Moto, izin Bang Moto. Ya siap, bentar Bang Andi 1 menit. Ya. Saya ini dulu. Ada saya Gimana? siapin datanya dulu, saya siapin datanya dulu. Ya, tapi siap-siap jangan ketawa dong kalau lagi itu. Pan Jibril, Saya bikin izin kopi dulu Pan ya, Jibril. gantian ya. Sudah cukup lama di atas. Terima kasih sudah dinaikkan. Ntar dulu Bang Lintang kesini dulu, saksikan dulu. Jangan gue digedein ya tuh, Bang Moto yang mau buka data. Saya 7:14. Itu anak perempuan ini saya udah tahu ini sebenarnya, tapi literatur saya masih kurang lengkap, biar Bang Moto aja. Tapi setahu saya perempuan yang melahirkan Immanuel itu suaminya namanya suami Manoah. Betul nggak Bang Moto? Sudah nggak perawan itu. Sebelum nanti aku itu bentar, wait, aku mau izin juga soal mengajar. Bentar. Oke. Immanuel di saya 7 nomor 14 ya kan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di sini dalam teksnya ya, kata perempuan muda, kalau kita teks dari Greek menggunakan Septuagint, nah menggunakan kata apa? Parthenos, ya, menggunakan kata Parthenos dari perempuan muda. Nah, Parthenos ini, apakah dia perempuan muda ini perawan atau tidak? Ini tidak menjamin. Kenapa tidak menjamin? Yuk, kita lihat nanti dalam Kejadian 24 ya kalau nggak salah. Kejadian 24. Kok nggak bisa? 24. Ya, sambil lalu di tetep layar teman-teman yang ada di bawah ya. Para penonton 1400. Mohon di tetep layar teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih Yesaya 7 nih, paling seneng aku bahas ini. Loh, sebentar, ini kemana ya? Dataku kok lupa. Satu. Nah, kejadian berapa ya? 24 berapa sih ya? Kejadian berapa ya? Oh, sebentar. Tentang apa? Dina. Tentang Dina. Oh, 34. Nah, kejadian 34 nomor 3, kejadian 34 nomor 3, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu. Lalu menenangkan hati gadis itu. Jadi ada kata gadis. Nah, sebelumnya Dina ini gimana nih? Oke. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan nya gitu kan. Ini udah digini nih si Dina nih, gitu kan. Nah, teks yang sama muncul di mana kata Parthenos itu juga keluar di sini. Jadi kata Parthenos itu tidak menjamin keperawanan. Ya. Hanya gadis muda. Perawan belum tentu. Karena apa? Keajaiban itu harus terjadi. Keajaiban itu harus terjadi ketika seorang perawan itu bisa hamil tanpa adanya hubungan seksual. Nah, makanya dalam Lukas 1 nomor 27, seperti tadi Ustadz Tahta itu jelaskan, Lukas 1 nomor 27, berita dasar, sorry. Nah, kepada seorang perawan yang bertunangan, kata perawan muncul. Ini kepada siapa? Maria kan, perawan. Di sini yang keluar apa? El Betullah, bukan Alma. Betullah. Betullah itu perawan. Mau dia umur berapapun, kalau dia perawan, dia akan mendapat predikat ini, Betullah. Tapi kalau hanya sekedar anak belia, muda, ada Naar, ada Alma, udah tua, udah ibu-ibu dipanggil Ima, gitu loh. Jadi Yesaya 7 nomor 14 ini ke Mahir Salal Hasbas ya, Ustaz Sugi ya. Nah itu jadinya ya untuk si Yesus jadi 7 nomor 14 itu tidak sama sekali gitu. Dari teksnya pun tidak mengatakan seperti itu. Terima kasih Ustaz-Ustazku. Sekalian aku izin pamit ya. Oke, saya ikut komentar ya. Yesaya 7 ini tidak menubuatkan Yesus. Itu berbicara tentang kekhawatiran Raja Ahaz. Kalau negerinya akan diserang oleh dua raja, yaitu Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Coba dibaca dari ayat 1 sampai ayat 17, itu jelas kok konteksnya. Ya, makanya nanti kalau kita lihat di ayat 10 itu, ya, itu kan Nathan itu ngomong tuh sama siapa? Yesaya ngomong sama Ahaz. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Nah, itu. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu di tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, ya kan? Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14, sebab itu dengan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, di situ Ahaz. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Ahaz, ya, suatu pertanda. Sungguh seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15, ia akan memakan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16,
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya, yaitu Raja Ahaz dan Raja Rezin, ya, kedua rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Jadi kalau Yesus lahir, sebelum Yesus dewasa, siapa yang mati? Apa itu ada Raja Ahaz di situ? Raja Rezin dan Raja PK bin Relmaya? Nubuatan Kan tidak. tentang kelahiran, bukan tentang kelahiran. Itu kan nubuatan. Itu janji. Bentar, itu janji untuk siapa, Bang? Itu nubuatan kepada orang Bang, Yehuda. saya tanya, itu janji untuk siapa, Bang? Ya, itu kan nubuatan yang diberikan Yesaya kepada kaum. Silakan Bang Jibril, apa Bang Jibril? Silakan Bang Jibril. Iya, habis itu saya turun sama saya di kerjaan nih Ustaz. Jadi yang 7:14 ya, ini kita literatur aja, main literatur aja. Yesaya 7:14 ya. Iya. 7:14. Di sini dibilang yang akan bernama Immanuel, ya kan? Begitu kita lihat tafsiran Yahudinya, Maher Salal Hasbas. is with a child. Ini sebenarnya Manoah's wife. Ini istrinya Manoah. Dan sesuai dengan raja-raja atau Judges 13:3, di sini diceritakan memang Manoah ini memang didatangin malaikat untuk mempunyai anak. Dan memang anaknya namanya Immanuel. Jadi tolong. Mana ada Manoah di situ Immanuel, Bang? Coba kita baca secara bahasa Indonesia. 83 aja. 83 di sini dikasih tahu nih. 14 tadi. Di 83-nya dikasih tahu. Nih, tahun keempat Ahaz. 83 nih. This is what is stated below 83. Memang ada prophecy di sini, tapi di 83. 83 nih. Nih. Mahar nih namanya. Jadi jangan itu kan pertikaian antara Yehuda, antara orang situ. Ya udah, bantah rabi-rabi Yahudinya, jangan saya. Izin ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitaan mengenai Immanuel, pemberitaan itu juga perikop besar. Nambahi, Bunda. Sedikit Bang, belum Bang ya, sabar. Jadi Yesaya ini, kalau kita lihat dari Yesaya 1 ayat 1 aja udah jelas. Pandangan Yesaya tidak sampai ke zamannya Yesus. Di situ dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman, dalam zaman Uzia, Yotam,